Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya. Nah, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini menurut informasi yang saya terima dari pemiliknya, HP-nya ini pertama kali mengalami kendala tidak ada sinyal dan wifi-nya pun juga tidak bisa ya. Nah, kita akan cari tahu ya, apa sih penyebab dari wifi dan sinyalnya ini hilang. Nah, ini saya masuk ke menu settingan telepon ya, masuk ke tentang telepon ya, dan kita masuk ke info detail dan spesifikasi. Nah, di sini di bagian versi pita basis ya, ini ya, versi pita basis itu tidak diketahui ya. Nah, itulah penyebab dari wifi dan sinyalnya tidak bisa berfungsi ya. Nah, untuk kasus seperti ini itu sebetulnya kebanyakan itu rata-rata kendalanya di area IC CPU ya, bukan IC SDR nya untuk ponsel tipe-tipe sekarang ini ya. Jadi untuk smartphone sekarang ini tuh seperti Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, kemudian Redmi Note 8, itu rata-rata ketika versi pita basisnya tidak diketahui, itu sinyal seluler dan sinyal wifi itu akan hilang atau tidak akan berfungsi. Nah, ini Redmi Note 9 Pro nya saya coba pasang kartu SIM, tapi dia juga tidak terdeteksi ya. Nah, kemudian ketika pemilik dari ponsel Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini menaruh ke sebuah tempat servis ya, tempat servis ponsel, namun karena estimasi waktu pengerjaan yang cukup lama, jadi pemilik dari ponsel Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini mengurungkan niatnya untuk menservis, dan kemudian pemilik dari ponsel Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini menuju luar kota ya, bahkan luar pulau, karena untuk tugas kerja ya. Jadi dia walaupun sinyalnya tidak bisa seperti itu tetap dipakai saja, kemudian dibawa ke tugas, dipakai untuk tugas kerja. Nah, kemudian saat di tempat kerjanya dia itu tiba-tiba kameranya juga tidak bisa ya, kameranya. Nah, ini posisi Redmi Note 9 Pro sudah terbongkar ya. Memang sudah saya bongkar sebelumnya untuk melakukan pengecekan dan analisa. Di sini saya temukan bahwa area modul, area sinyal ya, area komponen-komponen sinyal ini sudah pernah dikerjakan ya, atau sudah pernah diservis, karena tutup kaleng atau tutup tutup pelindung dari area modul sinyal seperti IC-PA, IC-RF ini sudah dibongkar. Nah, ini ya, dan juga di area RF ini ya, IC-RF, yaitu IC-RF nya Redmi Note 9 Pro itu menggunakan seri SDR660, itu sepertinya sudah pernah dipanasi ya. Oh maaf, bukan SDR660, saya lupa untuk tipe IC-RF nya, tapi nanti akan kita cek bersama-sama ya. Nah, ini untuk area CPU belum pernah dikerjakan ya. Untuk area CPU dan area IC UFS nya ini masih aman. Sedangkan IC RF ya, ini IC RF nya ya, ini sudah pernah dikerjakan ya. Mungkin juga ya, ini saya akan beralih dulu ke meja bagian hardware ya, bagian pengerjaan untuk mesin ya, karena di sini saya ada mikroskop. Di sini akan saya mencoba untuk membersihkan area IC-RF-nya dulu dari sisa-sisa fluk dari teknisi sebelumnya ya. Nah, ini sisa-sisa fluknya saya bersihkan. Mudah-mudahan ini kodenya bisa terbaca ya. Sebentar, ini saya masih melakukan pengecekan ya di area IC-RF. Nah, ini saya zoom untuk mengetahui apa sih ini kode IC-RF-nya. Mudah-mudahan bisa terbaca ya di kamera, atau bisa terlihat di kamera. Sebentar ya, tapi ya nggak begitu jelas ya, sebentar ya. Oke lah, nanti kalau misalkan ada, nanti saya akan tulis ya. Ini sementara masih belum terlihat. Nah, intinya sepertinya teknisi ini salah vonis ya. Seharusnya kalau kerusakan hilang versi pita basis seperti itu,
Ya mungkin bisa juga IC/RF yang menyebabkan, tapi banyak kemungkinan ya, kemungkinan itu IC CPU yang menyebabkan hilangnya versi pita basis seperti itu ya. Jadi memang IC SDR ya, IC/RF dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, IC SDR-nya itu memang berkomunikasi ya dengan IC CPU-nya. Jadi memang kalau ada hubungan yang kurang baik antara IC CPU dan IC/RF-nya ya, mungkin menyebabkan hilangnya versi pita basis itu ya. Jadi seharusnya versi pita basis itu ada ya, ada nomor serinya ya. Nah, ini saya coba lakukan pengecekan apakah komponen-komponen seperti kapasitor, resistor di area sekitar sebelah-sebelahnya IC/RF itu ada yang konslet atau tidak ya. Nah, di sini sepertinya saya tidak menemukan adanya konslet, tapi saya menemukan sedikit kejanggalan di area PCB IC/RF-nya. Nah, ini mohon maaf ya, agak blur. Ini saya melakukan pengecekan, kan kameranya juga nggak bisa ya. Ini saya melakukan pengecekan nilai nilai tahanan dari konektor kameranya ya. Nah, di sini saya juga menemukan kejanggalan juga di area konektor kameranya, karena nilai tahanannya terlalu besar dan kemungkinan ini IC CPU-nya yang mengalami kendala. Nah, di sini karena saya sudah yakin memang awal penyebabnya adalah sejak awal sebetulnya itu IC CPU, jadi saya fokusnya untuk melakukan repair IC CPU terlebih dahulu. Jadi saya akan lakukan angkat cetak pasang, atau sering disebut ya, kalau teknisi-teknisi sering menyebutnya ACP ya, angkat cetak pasang, atau bisa juga disebut dengan reballing ya, reballing IC ya. Ini saya akan melakukan reballing IC CPU-nya. Nah, sebelumnya ini saya akan potong dulu sedikit area seng ya, atau seng atau plat ya, atau plat atau kaleng ya, yang berada di kisarannya IC CPU. Tapi saya tidak memotong semuanya, saya hanya memotong dikit, karena saya pas saya record video ini itu saya masih tidak bisa melakukan teknik pencongkelan IC ya. Jadi saya biasanya men-scrub ya, di-scrub, jadi diselipkan ke area bawahnya ya, bawah IC-nya. Nah, itu saya masih bisa menggunakan teknik seperti itu, karena kalau untuk nyongkel saya masih belum terlalu pede ya. Jadi masih belum terlalu pede untuk melakukan pencongkelan IC ya. Istilahnya apa ya, timingnya saya masih belum pas ya. Terkadang itu kalau saya coba melakukan pencongkelan itu saya harus belajar pakai mesin-mesin yang sudah mati dulu ya, maksudnya yang bukan milik orang lain gitu ya. Jadi saya punya mesin bangkai, itu saya coba-coba latihan, tapi ternyata ya saya masih belum pede aja menggunakan teknik pencongkelan. Nah, di sini untuk melakukan repair IC CPU-nya saya melakukan pembersihan terlebih dahulu ya. Ini ada, karena kan untuk IC CPU di smartphone sekarang ini itu kan dilem ya. Nah, ini saya bersihkan dulu untuk lemnya di pinggir-pinggirnya ya, di pinggir-pinggir IC-nya itu kan ada lemnya. Kita bersihkan dulu lem-lemnya agar nanti itu saat proses pelepasan IC CPU-nya itu tidak membuat komponen-komponen di sebelah IC CPU itu menjadi ikut terangkat. Nah, ini karena kan ada 4 sisi ya, kita bersihkan ya satu sisi demi sisi ya. Ini saya menggunakan blower untuk membersihkan lem-lem dari IC-nya. Untuk blowernya saya menggunakan blower Quick 857D. Untuk kekuatan anginnya di kisaran 1,5 sampai 2, dan untuk panasnya ya, suhu panasnya saya di kisaran ini 220 derajat ya, 200 sampai 220 derajat lah. Nah, ini ya, ini semua sisi saya rasa sudah oke, sudah bersih ya untuk lem-lemnya ya di sisi-sisi pinggir IC-nya. Nah, kalau udah ini saya dinginkan dulu aja ya, saya dinginkan dulu agar tidak terlalu panas ya. Nah, ini ya, ini hasilnya. Nah, ini ya hasilnya ya. Jadi pinggir-pinggirnya itu lemnya sudah nggak ada ya, istilahnya udah bersih.
Kemudian untuk pengangkatan IC CPU-nya ini saya tambahkan flux ya. Flux, kalau teman-teman tanya fluxnya saya pakai flux apa, sebetulnya flux bebas ya, bisa flux yang ada di jual di pasaran. Untuk pokoknya yang bagus ya, fluxnya yang bagus, yang kualitasnya bagus ya. Kalau kebetulan ini saya menggunakan flux merek itu merek apa ya, lupa saya. Sebentar saya cekkan dulu ya, mereknya itu Masterpiece ya, Masterpiece. Saya menggunakan flux Masterpiece. Nah, untuk pengangkatan IC CPU ini saya menggunakan bantuan pisau IC ya, pisau IC ya, itu pisau IC itu saya selipkan di area bawahnya ya. Nah, untuk blowernya saya masih tetap ya menggunakan blower Quick 857D. Untuk kekuatan anginnya di 2 ya, atau 2,5, dan untuk panasnya, suhu panasnya, kekuatan panasnya itu di 300 sampai 310 derajat ya. Nah, untuk mengangkat IC-nya itu kita tidak perlu dipaksa ya. Ketika pisau IC-nya belum bisa masuk, jangan dipaksa ya. Jadi ada saatnya nanti ketika kita selipkan pisaunya seperti itu bisa mudah ya, sudah bisa mudah masuk dengan sendirinya tanpa kita itu memerlukan apa ya, tidak perlu bertenaga lah, istilahnya kita cuman sodorkan, selipkan gitu aja dia sudah bisa masuk ya. Nah, ini untuk IC CPU nya ini sudah terlepas ya, sudah terlepas, karena kalau dia di saat titik didih yang pas ya, untuk suhu panasnya sudah pas, dia itu akan mudah ya, akan mudah dicongkel ya, mudah diangkat dengan pisau IC-nya ya. Untuk kalau titik didihnya sudah pas ya. Nah, sementara IC CPU-nya saya minggirkan dulu ya, saya sisihkan dulu sambil saya dinginkan ya, agar tidak terlalu panas. Kemudian lanjut untuk menambahkan flux di area motherboardnya ya, di motherboardnya, di bagian sisa-sisa kaki timah yang ada di motherboard ya, yang di area IC CPU itu kita tambahkan flux, kemudian tambahkan ya timah apa ya, timah low temperature ya, timah low temperature agar memudahkan atau apa ya, memudahkan pengangkatan sisa-sisa timah ya. Nah, jadi ini kita bersihkan ya, kita bersihkan sisa-sisa timahnya pelan-pelan saja. Ini saya bantu juga menggunakan bantuan solder wick ya, untuk membersihkan sisa-sisa timahnya ya. Jadi agar nanti fungsinya saat kita melakukan pemasangan IC CPU-nya ya, yang sudah dicetak kakinya ya, itu agar kita itu mudah ya, mudah saat melakukan pemasangan, karena kondisi kaki-kaki timah yang ada di motherboard ini kan rata ya, rata dengan PCB atau rata dengan boardnya ya, timahnya. Jadi nggak ada yang tinggi ya, apa ya istilahnya, rata lah, pokoknya rata ya, rata. Nah, ini ya kita bersihkan satu persatu. Pokoknya intinya saat pengangkatan IC jangan terlalu dipaksa ya, agar kaki-kaki timahnya atau kaki-kaki yang jalurnya di motherboard itu tidak merodol atau tidak putus jalur ya. Nah, ini sudah saya selesaikan ya untuk pembersihannya ya, untuk pembersihan sisa-sisa timahnya. Ini saya lakukan sekali lagi ya, untuk benar-benar mendapatkan hasil yang rata ya untuk timahnya ya. Oke, ini saya bersihkan dengan cotton bud dan thinner ya. Oke, ini sudah bersih. Nah, kalau masih ada sisa-sisa lem ya, sisa-sisa lem biasanya memang masih ada sih, itu ini saya bersihkan kembali ya, saya bersihkan kembali untuk sisa-sisa lemnya. Biasanya sih yang ada yang di pinggir-pinggir ya, ada yang di area pinggir. Kalau yang di area tengah rata-rata udah bersih sih ya. Nah, ini biasanya yang di area-area pinggir, yang di dekat-dekat komponen seperti komponen kapasitor, resistor, itu biasanya masih ada sisa-sisa perekat ya, atau lem IC ya, bawaan pabrik. Itu kita bersihkan juga ya. Nah, ini saya rasa sudah oke ya, sudah oke untuk area motherboardnya ya. Untuk area PCB dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro di bagian IC CPU-nya ini sudah oke ya, sudah rata untuk kaki-kakinya ya. Tinggal melanjutkan membersihkan yang di bagian IC CPU-nya ya. Oke, jadi ini adalah hasilnya ya.
Ya cukup lumayan lah ya. Ya walaupun memang saya ini sebetulnya bukan ahli-ahli seperti teknisi yang sudah ahli-ahli dan pro di bagian IC CPU ya. Saya ini hanya otodidak dan menirukan mereka ya. Istilahnya belajar, sering menonton dari video mereka. Karena mungkin saya sudah ada basicnya, dasarnya, walaupun saya ini otodidak, jadi saya hanya menirukan mereka. Ya semoga ini bisa berhasil ya. Dan ternyata ini masih ada sisa-sisa lem. Saya lanjutkan lagi ya untuk membersihkan sisa-sisa lemnya. Ini saya cek apakah masih ada sisa lem atau sudah bersih, dan ternyata sudah bersih ya untuk di area motherboardnya. Kemudian ini saya beralih ke IC CPU nya ya. Untuk di area IC CPU juga sama ya, kita bersihkan untuk sisa-sisa lem ataupun perekat dan sisa-sisa timahnya. Tambahkan flux, kemudian tambahkan ya timah-timah low temperatur seperti ini ya, timah-timah yang beredar di pasaran yang low temperatur ya. Itu fungsinya untuk mempermudah ya, karena kan untuk timah bawaan dari pabrik itu kan high temperatur ya, high temperatur, jadi dia susah mencair kalau suhu blower atau suhu solder kita itu tidak betul-betul panas ya. Jadi untuk memancing agar timah bawaan pabrik ini mudah meleleh, itu ditambahkan timah low temperatur atau medium temperatur ya. Oke ya, ini lanjut saya bersihkan sisa-sisa perekat ya, sisa-sisa perekat yang masih menempel di area CPU ya. Ini saya gunakan blower saja agar lebih cepat. Kalau menggunakan timah kalau menggunakan solder itu nanti lama ya. Nah ini ya, tapi ini juga kita harus tahu ya, feeling kita harus bagus untuk membersihkan perekat yang berada di IC ya, karena kalau kita terlalu lama, terlalu kepanasan, nanti IC nya bisa bengkak ya, dan malah menyebabkan IC nya menjadi rusak ya. Oke ya, ini perekatnya sudah hilang ya, perekat-perekat yang berwarna hitam ya. Untuk Xiaomi rata-rata memang perekatnya itu menggunakan lem IC nya itu menggunakan apa yang berwarna hitam, dan sifat dan sebetulnya lemnya nggak terlalu kuat juga. Kalau yang untuk Xiaomi lebih kuatan atau lebih kerasan milik Oppo ya, Oppo, Realme, Vivo itu lem hitamnya lebih kuat ya, lebih keras. Kalau Xiaomi ini lumayan lunak lah, dia di kisaran 200 sampai 220 derajat dia sudah mau lunak ya untuk lemnya. Oke, ini untuk IC nya masih saya fokuskan untuk saya tambahkan timah ya, karena beberapa kaki itu ada yang masih hitam ya. Jadi kalau masih hitam saya tambahkan timah itu agar fungsinya kalau ya lem-lemnya yang masih berada di kaki IC nya itu agar hilang ya. Nah ini untuk bagian tengahnya, untuk bagian yang di kaki-kakinya sudah beres, tinggal saya bersihkan sisa-sisa perekat yang ada di area pinggirnya ya. Nah ini saya bersihkan dulu dari sisa-sisa flux ya, menggunakan thinner ya, saya sikat menggunakan cairan thinner agar cairan fluxnya itu hilang dulu. Nah ini ya, jika sudah ya, ini saya bersihkan dulu sisa-sisa perekat yang ada di area pinggirnya ya. Ini kan ada area pinggir, nah ini masih ada ya. Nah ini diseset aja ya, diseset atau dikikis pelan-pelan ya, menggunakan pisau ya, pisau cutter seperti yang saya punya ini. Ini sebetulnya bisa disebut juga pisau bedah ya, kalau di alat kedokteran itu pisau bedah ya. Ini ya, kita kikis pelan-pelan aja ya hingga semua lemnya itu terkelupas ya, pokoknya sampai intinya sampai bersih lah, intinya sampai bersih ya. Ini ya, jadi di sini karena saya memang ya, ini hasilnya ya, ini hasilnya, ini sudah lumayan bersih ya, ya sudah cukup bersih. Kemudian lanjut ya, lanjut untuk mencetak kaki-kaki IC CPU nya ya. Nah ini saya menggunakan cetakan IC ya. Ini untuk IC nya, ini IC CPU nya ini serinya itu, seri IC CPU dari Redmi Note 9 Pro itu adalah SM7125 kalau nggak salah ya, SM7125. Kalau Redmi Note 10 SM7150 ya. Nah ini cetak saja ya menggunakan plat ataupun stensil ya. Kalau di toko-toko online itu bilangnya ini
plat cetakan IC itu apa, stensil ya. Ini betul ya, di sini tertulis SM7125 ya untuk seri IC CPU dari Redmi Note 9 Pro nya. Kemudian ini saya tambahkan timah pasta ya, timah pasta ini saya menggunakan yang medium temperatur ya, dipegangin seperti ini ya, dipegang menggunakan pinset seperti ini, kemudian diberikan embusan blower ya. Jika sudah tercetak kakinya ya, ini seperti ini ya, seperti ini kakinya sudah tercetak dengan baik ya, sudah rata semua kaki-kakinya. Untuk pencetakan IC tidak saya tidak saya detailkan ya, karena untuk menghemat durasi waktu. Nah ini kemudian jika sudah tercetak dengan baik ya kaki-kaki IC CPU nya, kemudian ini saya tambahkan flux di bagian IC CPU nya, kemudian dipanaskan ya. Nah untuk pelepasan tadi saat masih ada lem, saya menggunakan kekuatan panasnya di kisaran 300 hingga 310 derajat ya, itu blowernya menggunakan Quick 857D. Untuk anginnya kan di 2 ya, hingga 2,5. Nah untuk pemasangan, karena saya sudah menggunakan timah yang medium temperatur, ini saya cukup untuk kekuatan panas blowernya ini cukup di kisaran 280 hingga 290 derajat ya. Dan untuk kekuatan anginnya di 1,5 ya, sudah cukup ya. Karena untuk timah medium temperatur itu tidak perlu suhu yang terlalu panas, dia sudah bisa mencair ya. Nah ini ya, oke ya. Kemudian kita blowerkan ya di kisaran IC nya ya. Untuk memblowernya jangan fokus di satu titik, tapi kita putar ya, hingga nanti IC nya itu sudah ada gerakan sedikit ya, sudah ada gerakan sedikit, dan kita sentuh sedikit atau kita senggol dikit ya, atau kita goyang ya, goyang dikit IC nya. Nah jika sudah, pokoknya prosesnya itu kalau saya sih biasanya nggak nyampe 1 menit, ataupun kisarannya 1 menitan ya. Untuk pemasangan IC CPU itu dia biasanya sudah bisa atau sudah menempel dengan baik ya, timahnya sudah mencair dengan baik, dan sudah posisi IC nya pun sudah terpresisi dengan baik. Nah ini saya rasa sudah cukup ya. Kemudian jika sudah, ini kita tunggu dingin dulu ya. Kemudian ketika sudah dingin, ini saya maaf, ini saya lakukan pembersihan sisa-sisa flux ya, menggunakan itu tadi saya menggunakan kontak cleaner ya, bisa menggunakan kontak cleaner ataupun bisa juga menggunakan cairan thinner ya. Oke, kita kembali lagi ke meja perakitan ya. Ini saya kembali lagi ke meja perakitan. Ini sudah selesai saya bersihkan dari sisa-sisa thinner, sisa-sisa flux ya. Ini sudah oke. Kemudian saya pasang lagi ya untuk penutup kalengnya. Nah kemudian ini kita rangkai kembali ya, kita rangkai kembali mesinnya ke bagian badan ataupun casing ya, ataupun tulang dari Redmi Note 9 Pro nya ya. Kemudian pasang juga kamera-kamera, dan jangan lupa pasang fleksibel ya, fleksibel LCD, fleksibel baterai, dan fleksibel board to board ya, kita pasang semuanya. Kemudian kita nyalakan ya. Alhamdulillah di sini HP Redmi Note 9 Pro nya masih menyala ya, masih menyala. Ini tampil logo Xiaomi, kemudian ini ada animasi loading ya. Kita masuk, ini sudah masuk ya ke menu, masuk ke lock screen ya. Ini ya, saya masukkan dulu passcode-nya, kemudian kita akan cek apakah ini sudah normal untuk bagian sinyalnya atau belum ya. Karena kerusakan pertama kali ini bagian sinyal ya, jadi kita cek pertama kali itu sinyal. Nah di sini ternyata versi pita basisnya masih tidak diketahui ya. Nah bisa jadi, nah ini kalau kamera oke ya, mantap ya, untuk kameranya dia berhasil normal ya. Kalau di awal tadi kan kameranya ada tulisan sesuatu itu ya, yang membuat kameranya hanya gelap saja ya, jadi tidak tampil gambar untuk kameranya. Nah sekarang alhamdulillah untuk kameranya ini berhasil ya, walaupun ini sinyalnya masih belum berhasil ya kan.
Yang penting ini masalah kameranya sudah oke. Dan ternyata betul ya, untuk kasus Redmi Note 9 Pro tidak ada sinyal, versi pita basis ataupun kamera tidak berfungsi, itu memang masalahnya ada di IC CPU ya. Ini kamera depannya oke ya, itu terlihat ada saya ya sedang melakukan perbaikan ya, sedang melakukan video ya, shooting ya. Nah ini tinggal masalah versi pita basis ya, karena untuk versi pita basis ini juga berhubungan dengan IC SDR, dan disitu IC SDR-nya sudah pernah dikerjakan. Jadi ini saya coba akan lakukan angkat cetak pasang terhadap IC SDR-nya. Siapa tahu mungkin pemasangan dari teknisi sebelumnya itu kurang baik ya. Nah, jadi ini adalah IC SDR-nya atau IC RF-nya. Kita akan bawa menuju ke meja hardware ya, meja servis ya, ini ya. Nah, sekarang ini sudah masuk ke meja servis. Saya akan lakukan pengangkatan terhadap IC RF dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro nya ya, ataupun juga IC SDR. Untuk pengangkatannya ini saya menggunakan kekuatan panas di kisaran 285 derajat ya. Untuk anginnya di kisaran 1,5, karena saya yakin ini IC ini sudah pernah diangkat sebelumnya, jadi kemungkinan juga timahnya sudah pernah diganti ya, ataupun sudah pernah dicetak menggunakan timah yang medium temperatur atau low temperatur ya. Jadi sudah lunak ya, tidak seperti yang bawaan pabrik ya, yang terlalu keras, yang membutuhkan kekuatan panas yang lebih ya. Ya, ini IC SDR sudah terangkat, dan sepertinya ya, saya lihat sih sepertinya pemasangannya juga baik-baik saja ya, tidak ada masalah. Ini pemasangannya oke, kaki-kakinya pun juga oke ya, tidak ada yang nyambung. Tapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan versi pita basis tidak muncul ya? Ini masih saya coba cari tahu. Nah, setelah IC RF ataupun IC SDR dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro nya ini terangkat, saya bersihkan sisa-sisa timah yang ada di bagian mesin atau di bagian motherboardnya ya, atau di bagian PCB nya. Ini kan ada sisa-sisa kaki RF nya ya. Ini kita ratakan ya, kita ratakan semuanya ya, kita ratakan hingga semuanya ini rata dengan PCB nya ya. Untuk meratakannya saya menggunakan bantuan solder ya, ini, dan juga Goodwick ya. Goodwick itu yang seperti ini ya, kabel ini ya, kabel kuning ini ya. Nah oke ya, ini saya rasa untuk area PCB ya, untuk ataupun area mesin yang di area IC RF ini saya menemukan kejanggalan, yaitu PCB nya atau mainboardnya ini mengalami kembung ya. Nah mungkin saat teknisi sebelumnya mengangkat kaleng ataupun IC RF nya ini terlalu panas sehingga mesinnya mengalami kembung ya. Ini bisa dilihat ya saat saya tekan menggunakan cutter atau pisau bedah ini PCB nya itu seperti ya, ini ya kayak apa ya, mantul-mantul gitu ya. Kayak mantul atau mendal-mendal gitu ya, apa ya bahasanya saya nggak tahu ya, pokoknya dia itu kembung aja ya. Saat didorong itu dia itu kayak mau masuk ke dalam gitu ya, terus kita lepas dorongan kita, dia juga ngembang lagi ya untuk PCB nya ya. Ya oke lah, jadi itulah penyebabnya versi pita basis ataupun sinyal dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini tidak muncul ya. Ya ini akan saya bersihkan ya, sisa-sisa kaki timah yang ada di IC SDR nya, dan kemudian saya cetak lagi untuk kaki-kaki IC RF ataupun IC SDR dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini ya. Saya cetak kemudian saya pasang ya. Ini video saya percepat saja ya untuk menyingkat durasi. Kita kembali ke meja. Oh masih belum ya. Ini saya skip ya, ini ternyata saya skip untuk pencetakan kakinya. Kemudian ini saya pasang ya, saya pasang untuk IC RF. Nah untuk pemasangan ya seperti biasa, untuk blowernya, kekuatan blowernya saya masih di kisaran
280 derajat atau 285 derajat ya. Ya, kita hembuskan angin blowernya ya di kisaran IC RF nya hingga IC nya itu menempel ya, bergerak sedikit, itu tandanya sudah menempel dengan baik. Kemudian ini saya dinginkan mesinnya dan kita kembali saja ke meja perakitan untuk kita rakit kembali ya. Intinya di sini untuk IC RF nya itu mungkin tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ternyata mainboardnya atau PCB nya itu mengalami kembung ya. Jadi papan PCB-nya itu mengalami kembung di bagian IC SDR-nya ya, di bagian kaki-kaki SDR-nya itu sudah mengalami kembung. Ini saya rakit kembali saja, saya pasangin semuanya ya, saya pasang semua kamera, kemudian baterai-baterai saya pasangi saja semuanya. Dan di sini video saya percepat saja ya untuk proses perakitannya untuk menghemat durasi waktu. Jadi di sini saya tidak bisa menyelesaikan untuk masalah sinyalnya. Tapi untuk masalah kamera yang tidak berfungsi itu saya sudah berhasil menyelesaikannya dengan cara diangkat cetak pasang IC CPU-nya ya. Kita cek kembali ya di sini ya. Nah, di sini versi pita basis tetap tidak diketahui ya. Nah, itu karena yaitu tadi ya, karena kita bisa lihat ya tadi bahwa versi pita basisnya itu tidak bisa muncul karena motherboard yang di area bawah IC RF atau IC SDR-nya itu mengalami kembung. Jadi itulah penyebabnya versi pita basis dan sinyal HP ini itu tidak bisa berfungsi dan wifi-nya pun juga tidak berfungsi. Nah, untuk masalah kamera alhamdulillah bisa teratasi dengan mengangkat dengan cara mengangkat cetak IC CPU-nya ya. Angkat cetak pasang IC CPU-nya. Ya, ini bisa ya untuk kameranya ya, mulai dari kamera makro, kamera wide, kamera utama, kamera depan ini sudah bisa semuanya ya, tidak ada masalah di kameranya, sudah berhasil ya. Di sini saya juga akan mengecek fungsional lainnya ya, seperti apa ya, seperti suara ya, seperti suara atau ringtone ya. Ini saya akan cek ya, saya akan cek. Nah, ini ya, ini untuk suaranya dia berfungsi dengan baik ya, tidak ada masalah. Karena kalau repair IC CPU atau angkat cetak IC CPU itu kita harus mengecek semua fungsionalnya ya, untuk memastikan ya, istilahnya untuk memastikan. Kemudian ini saya akan cek apa lagi ya, ini ya. Saya akan cek mikrofon ya, mikrofon atau perekam suara ya. Nah, untuk melakukan untuk pengecekan mikrofon ya, ini ya. Nah, ini ya untuk untuk mikrofonnya dia oke ya, tidak ada masalah karena itu dia muncul ya, dia menerima gelombang-gelombang suara ya, tidak ada masalah untuk mikrofonnya ya. Ini untuk rekaman saya tadi ya akan saya hapus saja ya. Ini ya, saya cari dulu untuk rekaman saya hapus saja ya, nanti gak enak ya. Ya, ini ya, saya hapus saja. Nah, kemudian ini ya, ini saya dihapus data ini ya. Hapus data itu maksudnya hapus data yang sudah pernah dihapus ya. Kalau data yang masih tersimpan ya nggak akan terhapus ya. Oh, ini loh item yang baru-baru ini dihapus ya. Ya, ini nih. Nah, ini ya, saya hapus. Oke ya, jadi ya memang kendala dari sinyalnya memang terkendala dari motherboard yang sudah kembung ya. Video berikutnya tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan matur, thank you.